Matahari kok buatan? Itu matahari apa bawaan, bosku? Hai para sahabat-sahabatku yang budiman. Baru-baru ini negara-negara maju seperti Cina, Korea, dan Jepang sedang berlomba-lomba untuk membuat inovasi dunia baru. Dikutip dari CNN Indonesia, baru-baru ini Korea Selatan berhasil menyalakan matahari buatan selama 20 detik dengan suhu mencapai 100 juta derajat Celcius. Catatan waktu yang lebih lama dari matahari buatan Cina. Catatan waktu reaktor fusi nuklir dari Pusat Penelitian Tingkat Lanjut Superkonduktor Tokama milik Korea Selatan atau yang disingkat menjadi K-STAR ini berhasil melebihi catatan waktu matahari buatan Cina. Sebelum kita menjalar sampai ke negeri Cina, alangkah baiknya putar dulu intronya. Sejauh ini, perangkat fusi lain yang beroperasi di suhu 100 juta derajat atau lebih tinggi belum ada yang berhasil menyala lebih dari 10 detik. Ini adalah batas operasional perangkat berkonduksi normal dan sulit untuk mempertahankan status plasma yang stabil dalam perangkat fusi pada suhu tinggi untuk waktu yang lama. Panas matahari buatan Korsel ini memang masih di bawah matahari buatan Cina yang mencapai 150 juta derajat Celcius. Panas 150 juta derajat Celcius atau 15 kali lebih panas dari inti matahari yang ada di pusat tata surya. Namun matahari buatan Cina ini baru bisa menyala selama beberapa detik saja. Selain itu, energi yang dihasilkan matahari buatan ini pun belum seberapa besar, baru 2-3 megaamperes. Masih kalah dari reaktor Joint European Reactors di Inggris yang sudah berusia 40 tahun. Reaktor ini bisa menghasilkan listrik hingga 7 megaamperes. Pada 2 November, K-STAR yang berada di Institut Negeri Fusi Korea mengumumkan penelitian bersama dengan Universitas Nasional SNU dan Universitas Columbia di Amerika Serikat. Hasil kerjasama ini berhasil menyalakan matahari buatan Korsel selama 20 detik. Ini merupakan syarat utama pemanfaatan energi fusi nuklir. Lama nyala pembangkit listrik dengan energi fusi nuklir ini meningkat jauh dari 2019 yang hanya 8 detik saja. Sementara pada 2018, Tokama buatan Korsel ini berhasil menyentuh angka 100 juta derajat Celcius untuk pertama kalinya selama 1,5 detik. Pembangkit listrik dari energi reaksi fusi nuklir ini memang sengaja meniru reaksi fusi yang terjadi di matahari pusat tata surya. Dengan demikian, diharapkan bisa menjadi sumber energi listrik yang tanpa batas. Selain itu, energi listrik lebih bersih ketimbang energi fosil yang selama ini digunakan sebagai bahan bakar kegiatan industri manusia, seperti bensin, alkohol, hingga batu bara. Untuk mencapai kembali reaksi fusi yang terjadi di matahari di bumi, isotop hidrogen harus ditempatkan di dalam perangkat fusi Tokama seperti K-STAR untuk menciptakan keadaan plasma yang memisah ion dan elektron. Untuk memisahkan kedua partikel ini, ion harus dipertahankan pada suhu tinggi. Melansir dari Digital Trend, suhu yang sangat tinggi hingga 100 juta derajat diperlukan agar atom hidrogen mendapatkan energi yang cukup untuk mengatasi gaya tolak listrik antar proton. Hal ini kemungkinan atom untuk berfusi sehingga bisa menghasilkan listrik lewat proses daya fusi termonuklir. Reaksi ini bisa menjadi sumber energi alternatif berkelanjutan yang dapat mengurangi ketergantungan dunia pada bahan bakar fosil. Teknologi yang dibutuhkan untuk operasi jangka pada 100 juta plasma adalah kunci realisasi energi fusi. Jelas Direktur Siwo Yun dari Pusat Penelitian K-STAR di KFI.
Keberhasilan eksperimen K-Star dalam operasi suhu tinggi yang lebih lama membuat kita selangkah lebih dekat ke pengembang teknologi untuk realisasi energi fusi nuklir. Tambah Yong Suna, profesor di jurusan teknik nuklir SNU yang bersama-sama melakukan penelitian operasi plasma K-Star. K-Star berencana untuk menyalakan matahari buatan lebih lama 300 detik dengan suhu ion lebih tinggi dari 100 juta derajat pada tahun 2025.